Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Kulsum dengan NPM 2210100166, program studi Teknik Informatika kelas 5D reguler pagi Banjarbaru. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis sintak dan analisis semantik. Di sini untuk analisis sintak saya mengambil jurnal implementasi penggunaan sistem aplikasi web PDF Parser untuk menampilkan informasi isi dokumen. Jurnal ini dirilis pada tahun 2015 oleh Stimik Amikom Yogyakarta. Di sini saya memberikan rangkumannya. Yang pertama adalah aplikasi PDF Parser adalah sebuah program yang bertujuan untuk menguraikan dokumen PDF, menganalisanya, menangani dokumen yang rusak, dan memeriksa struktur PDF dan kontennya. Yang kedua, rumusan masalah dari jurnal ini adalah apakah metode PDF Parser dapat menguraikan struktur file PDF menjadi dokumen yang baik atau tidak. Yang ketiga, algoritma yang digunakan adalah gabungan top-down dan bottom-up parsing, yaitu proses parsing dimulai dari bottom-up dan diakhiri secara top-down. Jadi, dimulai secara bottom-up ke bawah, lalu diakhiri secara top-down, naik ke atas. Yang keempat, hasilnya adalah metode parsing yang terbaik adalah metode gabungan top-down parser dan top-up parser atau left corner parser. Yang kedua, aplikasi PDF yang mereka buat mampu menguraikan atau parser isi dokumen dengan baik, menampilkan jumlah kata dan mengurutkan isi kalimat secara berurutan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang analisis sintak. Analisis sintak adalah salah satu komponen dari interpreter atau compiler yang memeriksa sintak secara benar serta membangun struktur data yang tersirat dalam token masukan. Dalam analisis sintak, itu membahas grammar, yaitu sekumpulan aturan-aturan untuk mendefinisikan bahasa sumber. Lalu ada kata parsing, adalah proses pendeteksiannya, pengenalan tokennya. Lalu ada pohon sintak. Pohon sintak adalah memecah-mecah suatu rangkaian masukan yang akan menghasilkan suatu pohon uraian, parser tree yang digunakan pada tahap selanjutnya, yaitu analisis semantik. Hal yang perlu diperhatikan dalam metode parsing, yang pertama adalah kebutuhan waktu eksekusi. Jadi kebutuhan waktu eksekusi ini bergantung pada algoritma yang dipilih. Makin kompleks suatu algoritma, maka prosesnya waktu eksekusinya akan lambat, tetapi makin kompleks algoritma itu, maka lebih mudah atau lebih dapat menangani bahasa yang lebih kompleks juga. Penanganan kesalahan adalah ketika kita akan atau menjalankan suatu program, suatu kode, maka ada pesan kesalahannya di baris dan apa kesalahannya. Lalu penanganan kode. Penanganan kode adalah menyediakan fitur seperti kelas, objek, library yang akan membantu kita untuk menulis kode secara singkat dan lebih cepat, serta lebih mudah dibaca. Metode parsing dibagi dua. Yang pertama adalah parsing top-down, yaitu penelusuran dari root ke left atau dari simbol awal ke simbol terminal. Lalu ada parsing bottom-up, penelusuran dari left ke root. Ini adalah gambaran dari metode top-down parsing. Jadi dia dari atas, top-down, lalu ke bawah, lalu ke sini lagi. Ini adalah gambaran dari top-down parsing. Ini adalah gambaran dari bottom-up parsing. Jadi dia dimulai dari bawah, lalu naik ke atas. Kalau top-down parsing tadi dimulai dari atas ke bawah, diakhiri di bawah. Kalau bottom-up ini dimulai dari bawah, lalu akan berakhir di S yang di atas ini. Parsing top-down terbagi dua, yaitu yang pertama metode brute force, yaitu metode dengan backup, dan yang kedua adalah metode recursive descent, metode tanpa backup. Jadi brute force itu contohnya seperti ini. Jika diberikan grammar seperti berikut, lalu diminta untuk menganalisis sintak terhadap kalimat X sama dengan A, C, C, D kecil. Yang pertama adalah kita menulis S-nya. S ini pilihannya ada A kecil, A besar, dan D, atau A kecil dan B besar. Dimulai dengan A besar, A kecil, A besar, dan D.
Lalu tahap berikutnya, A ini adalah B atau C. B, tetapi kalau B, maka tidak bisa menghasilkan A, C, C, D. Jadi A, B, D. Maka ini gagal, diperlukan backup. Jadi backupnya itu menggunakan produk A alternatif, yaitu di sini C. Yang tadi di sini mengambil B, maka selanjutnya di sini mengambil C. Jadi A, C benar, A, C, D benar. Tetapi ACD juga salah, tidak menghasilkan ACCD, sehingga diperlukan backup lagi, alternatif. Punya A itu tidak ada backupnya lagi, hanya B atau C, maka kembali ke atas, kembali ke awal, mengambil backup dari S, yaitu A kecil dan B besar. Jadi A kecil dan B besar. Lalu yang bisa diuraikan adalah selanjutnya adalah B besar. B besar itu antara C kecil dan D atau DDC kecil. Di sini mengambil CCD langsung menghasilkan ACCD. Sehingga hasil dan inputnya itu sama, maka parser ini selesai dan sukses menghasilkan ACCD. Sedangkan jika metode recursive descent itu tidak mempunyai backup seperti ini, sehingga jika dia salah, parsingnya itu gagal. Seperti ini S ingin menghasilkan AC, tetapi tidak ada backupnya. Di sini kan S-nya tuh cuma AB, sedangkan AB tidak bisa menghasilkan B itu adalah B dan D, tidak ada C. Jadi B ini tidak bisa diuraikan menjadi C, hanya bisa diuraikan menjadi B atau D, sehingga parsingnya itu gagal karena tidak ada backupnya. Jadi gagal dan selesai. Selanjutnya, parsing bottom up. Parsing bottom up adalah sebuah teknik kompilasi yang digunakan untuk menganalisis struktur gramatikal dari suatu input, biasanya teks program, dengan cara membangun pohon sintak dari bawah ke atas. Selanjutnya saya akan membahas analisis semantik. Analisis semantik di sini saya mengambil jurnal dengan judul Desain Mesin Kompiler untuk penganalisian leksikal, sintaksis, semantik, kode antara, dan error handling pada bahasa pemrograman sederhana. Ini adalah jurnalnya yang dirilis pada tahun 2019. Yang pertama, penelitian ini mendesain sebuah kompiler sederhana dengan program sumber pada bahasa pemrograman C++, yang di dalamnya terdapat analisis leksikal, semantik, sintaksis, tabel simbol, pesan error, dan kode antara. Yang kedua, metode yang digunakan adalah SDLC, System Development Life Cycle. Yang ketiga, dari hasil pembahasan yang telah diuji coba, menggunakan analisis leksikal, semantik, sintaksis, semantik, dan juga kode antara, serta error handling, telah berhasil mengetahui setiap sound code yang diinputkan menghasilkan output yang sesuai. Ini adalah landasan teorinya. Penelitian ini mendesain. Ini adalah gambaran dari metode SDLC untuk proses kompilasi. Lalu pengertian analisis semantik, hasil dan pembahasan. Di sini dia analisis leksikal dari source code berikut. Di sini aplikasi automatic logarithmic analisisnya dan keberhasilan fungsinya berhasil. Analisis sintaksisnya juga berhasil, analisis semantiknya juga berhasil. Error handling juga berhasil. Analisis semantik sendiri adalah tahap dalam proses kompilasi yang bertujuan memeriksa makna atau arti suatu program. Setelah program tersebut berhasil diuraikan sintaknya, maka analisis semantik akan memeriksa apakah program tersebut secara logis itu benar dan konsisten. Analisis semantik berhubungan dengan memanfaatkan pohon sintak yang dihasilkan pada proses parsing. Analisis semantik berfungsi menentukan makna dari serangkaian instruksi yang terdapat dalam program sumber. Jadi analisis semantik ini berkaitan dengan variabel dalam kode program, misalnya variabel total, jumlah, selisih, dan lain-lain. Input dari analisis semantik adalah parser tree hasil parsing. Jadi untuk mengenali makna dari simbol-simbol yang dikenal parser, kompiler akan memanggil routine semantik. Lalu setelah diproses, analisis semantik outputnya adalah referensi yang sesuai dalam arti yang dapat diproses dan dipahami oleh komputer.
routine semantik untuk mengetahui makna, maka routine ini akan memeriksa apakah variabel yang ada telah didefinisikan sebelumnya, apakah variabel-variabel tersebut tipenya sama, apakah operan yang akan dioperasikan tersebut ada nilainya, apakah menggunakan tabel simbol. Pemeriksaan bisa dilakukan pada tabel identifier, tabel display, dan tabel block. Lalu pada tahapannya yang pertama mengecek tipe, mencek apakah tipenya sesuai dalam operasi. Yang kedua pengecekan lingkup, memastikan variabel dideklarasikan dalam lingkup yang benar. Yang ketiga pengecekan referensi, memastikan semua referensi ke variabel, fungsi, dan struktur data itu valid. Lalu yang keempat analisis aliran kontrol, memastikan struktur kontrol yaitu misal percabangan, perulangan, apakah digunakan dengan benar. Contoh sintak dan semantik analisis. Contoh yang pertama adalah analisis sintak dari misal aturan produksi dari tata bahasa. Suatu pemrograman adalah S, C, A besar dan D kecil, sedangkan A adalah B, C atau A. Ini adalah contoh analisis brute force yang karena ada backupnya yaitu dari A, B, C. Di sini ada backupnya A. Jadi A itu B besar, B kecil atau C kecil atau A kecil. Diminta untuk inputnya itu adalah diminta untuk hasilnya itu adalah CAD. CAD kecil. Maka yang pertama ditulis adalah S. S ini CAD, A-nya besar. Lalu yang bisa diuraikan lagi adalah A besar. A besar itu bisa BC atau A. Di sini BC dulu. Jika BC, maka hasilnya adalah CBCD, bukan CAD. Sehingga ini gagal, parsingnya gagal. Lalu di backtrack atau backupnya adalah A-nya ini jika tidak bisa BC maka adalah A kecil, maka A-nya adalah A kecil. Sehingga hasilnya itu benar CAD dan proses parsing berhasil. Contoh kedua pada analisis sintak dan semantik, ini adalah coding dalam Java di mana integer int x sama dengan 10. Lalu if x lebih dari 5, jika x lebih dari 5, maka akan muncul tulisan x lebih besar dari 5. Ini adalah pohon sintaksnya. Yang Java ini adalah program int x, integer x sama dengan 10, itu int-nya merupakan adalah deklarasi variabel yaitu int di mana int dan variabelnya adalah x. Lalu if x lebih besar dari 5 itu merupakan if statement di mana ekspresinya adalah x lebih dari 5. Lalu statementnya itu muncul dari sistem out println statement yaitu dalam tipe data string x lebih besar dari 5. Secara semantik tipe data pada contoh tersebut bertipe data integer dan operasi perbandingan lebih besar dapat dilakukan sehingga semantik pada baris if ini benar. Pada di sini juga benar. Deklarasi variabelnya juga dideklarasikan sebelum digunakan ekspresi kondisi. Jadi semantiknya juga benar. Lingkup variabel x berada dalam lingkup yang benar yaitu blok utama pemrograman. Jadi benar. Yang deklarasinya ini sebelum if itu benar, lalu kondisi if-nya ini perkondisian ini juga benar, maka secara sintak dan semantik benar. Contoh yang ketiga adalah jika int a, b, t, A-nya lebih dari 5, B-nya sama dengan 2, C sama dengan A tambah B. Jadi secara sintak baris pertama ini sesuai aturan, tetapi secara semantik juga benar. Lalu yang kedua ini tidak sesuai aturan karena seharusnya A sama dengan 5 itu titik koma bukan titik 2, tidak sesuai aturan dan semantiknya salah. Sehingga semantiknya salah. Lalu yang baris ketiga, yang ini sesuai aturan dan semantiknya benar. B sama dengan 2, titik koma, benar. Yang ketiga, C sama dengan A tambah B, titik koma, sesuai aturan secara sintaknya itu benar, tetapi secara semantiknya itu salah. Karena C ini tidak dideklarasikan pada variabel sebelumnya.
sehingga harusnya itu T sama dengan A plus B supaya semantiknya benar. Contoh yang keempat itu bahasa C. Secara sintak int x sama dengan 5, integer x sama dengan 5, titik koma itu sesuai aturan. Jadi sintaknya benar, semantiknya benar. Yang lalu di baris kedua plot, tipe data plot, y sama dengan x dibagi 0, titik koma secara aturan, secara sintaknya itu benar, tetapi secara semantiknya itu salah karena bilangan atau sesuatu tidak bisa dibagi dengan 0. Karena apapun yang dibagi dengan 0 itu tidak terdefinisi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.